Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapapun di antara kita yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk mencari ilmu, maka Allah samakan ia dengan pahala orang yang sedang berperang di jalan Allah sampai dia pulang. Mudah-mudahan hadirin yang ada pada malam hari ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mendapat pahala orang yang berperang di jalan Allah. Sebelumnya yang saya hormati para staf konjen, yang saya hormati Pak Dwi, Pak Indra, Pak Erik, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak hadirin, ungkapan saya ini seperti kidding gitu, seperti canda. Akan tetapi jika Bapak Ibu sekalian memperhatikan orang-orang yang sukses, yang telah memimpin dunia ini, mereka rata-rata berbadan langsing, kurus, tidak gemuk. Saya tidak menyindir. Tidak sedang kita sedang berbicara sejarah. Perhatikan Nabi Sulaiman alaihissalam yang kepemimpinannya tidak dimiliki lagi, yang kerajaannya tidak dimiliki oleh orang setelahnya. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu tidak gemuk. Perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang menteri yang adil, beliau pun juga tidak gemuk. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga sama. Juga perhatikan cucu Umar bin Khattab, siapa? Umar bin Abdul Aziz pun disebutkan beliau tidak gemuk. Terus bagaimana saya yang gemuk? Kalau yang gemuk biasanya beliau ini jadi pebisnis. Terus bagaimana saya pebisnis bukan, pejabat bukan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu yang gemuk karena merasakan nikmat Allah yang diberikan. Syukur gitu ya. Bersyukur. Hadirin, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu itu hanya memimpin 2 tahun saja. Tapi dalam kepemimpinannya beliau sangat begitu adil, sehingga kepemimpinannya itu tidak hanya dirasakan oleh manusia yang hidup pada saat itu. Akan tetapi saat itu namanya binatang, namanya kambing dengan serigala tidak pernah berantem, hadirin. Kambing dengan serigala itu diceritakan tidak pernah berantem ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Sebentar lagi kita kan nih akan pemilu nih. Kita akan pemilu. Coba banyak-banyak istikharah hadirin. Banyak-banyak istikharah menentukan siapa yang layak untuk jadi presiden kita. Insya Allah keputusan Allah itu tidak akan ada yang salah. Karena apa yang menurut kita benar belum tentu menurut Allah benar. Dan hadirin agar diketahui bersama, namanya pemimpin itu tidak hanya saja ilmu yang diandalkan. Imam Ahmad radhiyallahu anhu suatu hari ditanya oleh muridnya, "Imam, jikalau di satu tempat ada 2 orang, yang satu ibadahnya bagus tapi tidak memiliki keberanian, yang kedua seorang muslim ibadahnya tidak bagus tapi memiliki keberanian, mana kira-kira yang menurut imam akan imam pilih?" Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? "Saya lebih cenderung memilih muslim yang ibadahnya tidak bagus tapi memiliki keberanian." Alasannya kenapa? Karena beraninya itu untuk kebaikan kaum muslimin. Sementara ketidakbagusan ibadahnya itu ya urusan dia dengan Allah.
Begitu ya. Mudah-mudahan setelah pemilu nanti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang benar-benar jadi harapan kita yang hadir. Makanya sebelum kita memilih, pastikan beristikharah dulu kepada Allah supaya apa yang kita pilihkan ini tidak meleset, ya. Tapi agar diketahui bersama, hadirin, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang akan diberi, satu kaum akan ditakdirkan oleh Allah mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah ketika apa? Ketika kita berupaya semaksimal mungkin memperbaiki hubungan baik dengan Allah dan memaksimalkan amal soleh. Ya. Walam yangkusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin. Siapapun di antara kita yang sudah berani mengurangi takaran dan timbangan. Menurut ulama, maksud daripada takaran dan timbangan di sini adalah isi kandungan Al-Quran dan hadis. Illa ukhidhu bisinin. Jangan salahkan kalau seandainya Allah akan takdirkan alam menjadi musuh bagi mereka. Maksudnya kalau hujan kebanjiran, kalau kemarau kelaparan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak hanya itu saja, wasyiddatul mauna, Allah pun akan takdirkan kebutuhan pokok sehari-harinya naik. Dahulu zaman orang tua kita mungkin beli kambing itu hanya Rp1 saja, betul tidak hadirin? Dulu zaman kakek nenek moyang kita hanya Rp1 saja mungkin dia bisa beli kambing. Sekarang uang Rp1, jangankan untuk beli kambing, beli sop kambingnya saja tidak bisa. Betul tidak hadirin? Sop kambing, sop iga deh kalau udah. Sop iga, nyambung tidak sop iga? Sop iga sekarang di Indonesia 15.000. Itu di pinggir jalan. Yang di restorannya 30.000. Itu. Dan selain itu apa katanya? Wajuri sultani alaihim, wajuri sultani alaihim, dan Allah akan takdirkan pemimpin yang memimpin penduduk itu, masyarakat itu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan perut mereka sendiri saja. Ini sudah ada keterangannya disampaikan oleh Rasulullah. Jadi jangan berharap kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak memaksimalkan amal ibadah kita punya pemimpin yang baik, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman Umar bin Abdul Aziz begitu adilnya beliau memimpin sampai orang dibuat susah untuk mengeluarkan sedekah. Setiap rumah enggan untuk menerima sedekah orang lain. Bahkan disebutkan ada orang yang ingin mengeluarkan sedekah ke satu rumah. Pemilik rumah itu berkata, andaikan saja engkau datang 10 menit saja sebelum ini, mungkin aku akan terima. Akan tetapi saya sudah kelebihan ini rezeki, sudah kelebihan, sehingga saya tidak bisa menerima apa yang akan Tuhan berikan untuk saya. Adilnya pemimpin seorang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu pemimpin yang adil ya. Zaman kita sekarang ini, susah menjaga amanah itu, susah mempertahankan keadilan itu, betul tidak hadirin? Sederhananya begini Bu, Pak, ya. Ada ini kenceleng masjid, kotak amal masjid. Zaman sekarang mah orang berani nyolong kotak amal. Benar tidak? Kotak amal dicolong, kita mau masuk masjid, sendal kita hilang, gitu ya. Bahkan motor ustadz yang kreditan, belum lunas kreditnya, juga dicolong, hadirin. Ini zaman kita sekarang. Ya, mudah-mudahan semuanya yang ada di sini dihindarkan oleh Allah dari fitnah zaman, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, hadirin, hal-hal yang disarankan oleh para ulama ketika kita memasuki ketika kita memasuki hari Jumat, disunahkan satu, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Sunnah ini.
diajarkan oleh para ulama memperbanyak sholawat. Disebutkan dalam riwayat hadis Abu Daud bahwa sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling mulia adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat-sholawat kalian itu kelak akan ditampakkan, akan diperlihatkan. Ibu, Bapak ingin termasuk umat Rasulullah SAW? Ingin tidak? Ingin. Pasti. Ini. Kayaknya jawab inginnya nggak serius deh ini ya. Yang jawab ingin mudah-mudahan hutangnya lunas. Ingin tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya coba Bapak Ibu sekalian, sholawat itu kan mendoakan, betul tidak? Terus kenapa kita harus banyak sholawat kepada Rasul? Bukannya Rasulullah SAW itu ketika masih hidup dosanya sudah diampuni baik masa lampau ataupun yang akan datang. Dan setelah meninggal pun beliau adalah mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sebagai umatnya dia sarankan untuk bersolawat kepada baginda Rasul? Ayo, ini mikir apa bingung? Hah? Ayo, ada yang tahu, hadirin? Oh, kemana Ibu Rini? Hah? Oh. Nah, Masya Allah. Jadi Bu Rini ini bisa menjawab ketika dekat sama Pak Indra. Oh, tadi kan ke waktu duduk dia nggak bisa tuh, makanya harus connect dulu sama beliau katanya. Mereka adalah pasangan serasi, insya Allah. Ini semata-mata agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Maksudnya seperti begini. Memang tidak salah orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak butuh doa kita. Hanya saja masalahnya kita yang butuh doanya Rasul. Paham tidak? Hadirin, satu hari kita akan dihadapkan dengan suasana di mana seluruh amal perbuatan kita selama di dunia ini dipertanggungjawabkan. Saat itu setiap di antara kita membawa amal-amalnya, bahkan banyak di antara kita tidak dipungkiri banyak membawa dosanya daripada amalnya. Dan saat itu kita butuh pertolongan. Satu-satunya yang bisa menolong kita di hadapan Allah pada saat yaumul hisab, ketika seluruh amal perbuatan kita dipertanggungjawabkan, dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau hari ini tidak bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk banyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari berikutnya kita bisa lebih banyak lagi untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di khususnya pada hari Jumat ini, jangan disia-siakan hadirin ya. Itu satu. Jadi satu yang disunahkan oleh para ulama pada hari Jumat apa? Memperbanyak sholawat. Yang kedua yang disunahkan adalah membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi baik pada malam atau siang. Disebutkan dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Nasai, barang siapa yang membaca surat Kahfi, maka Allah akan menampakkan cahaya pada wajahnya antara dua Jumat itu. Menampakkan cahaya. Di samping itu awal-awal surat Kahfi itu adalah ayat pertama sampai 10 surat Al-Kahfi ini kan salah satu keutamaannya bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Makanya hadirin upayakan untuk bisa membaca surat ini. Surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Aduh, terima kasih Pak Dewi. Ketiga yang disunahkan adalah pada saat subuh, pada waktu subuh hari Jumat. Pada waktu subuh hari Jumat, kita disunahkan untuk membaca surat apa? As-Sajdah. Surat yang pada ayat ke-16-nya, surat yang setelah ayat 16-nya, kita disarankan untuk melakukan sujud sahwi atau tilawah.
atau syukur? Tilawah. Sujud tilawah. Ayat keberapa surat As-Sajdah? Ayat keberapa surat As-Sajdah? Surat keberapa? Maaf, 32. As-Sajdah surat ke-32. Ini bapak-bapak, saya paham bapak-bapak tidak menjawab itu pura-pura tidak tahu aja, menguji ibu-ibu hadirin deh. Kita berhusnuzon. Surat As-Sajdah itu adalah surat ke-32. Setiap kali kita selesai membaca ayat 16 dari surat ini, baik sedang sholat maupun tidak sedang sholat, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Tahu sujud tilawah? Sujud tilawah bisa hadirin? Halo? Perlu dikasih contoh? Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan hanya satu kali saja. Bismillah. Gitu ya? Begini. Jadi ketika imam selesai, dia tidak ruku dulu kalau dalam sholat, tidak ruku dulu. Kemudian dia sujud. Bacaannya apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasaq sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wah, panjang banget. Katanya biasanya kan begitu. Wah, panjang banget. Kalau tidak bisa, cukup membaca subhanallah saja. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walaupun. Yang penting sifatnya zikir. Itu kan? Kenapa? Satu kali Bu Haji, nanti dulu nih, lihat. Lihat. Begini, sudah begini. Bangun lagi. Lalu melanjutkan sisa surat setelahnya. Surat ke-17. Ya, surat ke-17. Ayat ke-17 ya. Maaf, saya agak masih nervous ini. Ibu-ibu di sini cantik-cantik amat, bapak-bapak tampan-tampan begitu ya. Ya Allah gitu. Ini saya masih nervous jadi belum begitu konsentrasi lah. Maklum pemanasan seperti ini ya di sini. Tadi ada saran apa Bu Rini? Iya, jadi begini. Enggak. Jadi begini Bu Rini. Ketika kita, jadi surat As-Sajdah itu surat surat As-Sajdah salah satu surat yang di dalamnya terdapat ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang disarankan untuk melakukan sujud tilawah itu sebanyak 15 ayat. 15 ayat, diantaranya surat As-Sajdah. Nah hadirin, jadi ayat ini ayat-ayat sajdah ini, sujud sajdah ini dilakukan baik ketika sholat maupun di luar sholat. Akan tetapi khusus untuk sholat, khusus di dalam sholat kita sholat berjamaah kita harus ikut imam. Kalau imam tidak sujud tilawah, kita jangan sujud tilawah sendirian. Bisa paham? Gitu. Karena hukum sujud tilawah ini sunnah saja. Boleh, akan tetapi sunnahnya, baiknya setiap melewati ayat-ayat yang berkaitan diharuskan bersujud untuk bersujud, begitu ya. Sujud sahwi juga. Sujud itu kan ada 3 tuh. Ibu, sujud ada 3 tuh. Satu sujud tilawah. Kedua sujud syukur. Ketiga sujud sahwi. Kalau sujud sahwi berapa kali sujud sahwi? Sujud sahwi berapa kali Pak Erik? Berapa kali Ibu? Ibu berapa kali sujud sahwi? Apa? 2 apa 1? 2 apa 1? 1. 2 apa 1? 2. 2 kalau sujud sahwi. Kalau sujud sahwi 2. Sujud sahwi 2. Sujud sahwi 2 kali. Sujud syukur 1 kali. Jadi sujud sahwi dilakukan
sebelum melakukan karena sebab tertentu, karena sebab lupa di dalam rakaat atau hal-hal lainnya seperti tidak membaca sholawat bagi yang suka kunut pada sholat subuh, atau lupa kunut, atau lupa rakaat. Ini rakaat, saya tuh sudah melakukan sholat tuh berapa rakaat ini ya? 3 rakaat apa 4 rakaat gitu ya. Nah, kalau ada keraguan seperti itu dalam sholat kita, putuskan dengan rakaat yang paling kecil deh, dengan rakaat yang paling sedikit. Ambil saja 3, kemudian kita melengkapi sisa rakaatnya. Baru setelah itu kita sebelum salam melakukan sujud sahwi. Apa bacaan sujud sahwi? Nggak ada ini. Subhanallah man la yanamu wa la yashu. Subhanallahi, sama-sama. Subhanallahi man la yanamu wa la yashu. Subhanallahi man la yanamu wa la yashu. Itu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dilakukan karena kita lupa, itu. Atau begini, atau misalkan kita lupa rakaat jadi imam, meskinya kita duduk tasyahud akhir, tiba-tiba kita, segini misalkan sudah segini nih, diingatkan subhanallah. Kalau kita sudah berdiri begini, kita tidak perlu duduk lagi. Dan makmum harus tahu bahwa si imam nih sudah sudah terlanjur berdiri dan harus berdiri, tidak perlu duduk lagi. Nah, setelah dia menyelesaikan rakaat itu, sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Hukum sujud sahwi pun sunnah. Akan tetapi sujud sahwi bisa menjadi wajib kapan? Sujud sahwi menjadi wajib kapan? Hello? Kalau tidak mencukupkan sholat. Benar. Jawaban ibu benar. Benar-benar ngaco ibu. Nggak bohong ibu. Apa? Coba hadir. Sujud sahwi bisa menjadi wajib ketika kita bermakmum pada imam yang lupa. Jadi walaupun kalau kita bermakmum sama imam tuh lupa rakaat, meskipun kita tidak lupa ketika imam sujud sahwi, kita pun harus ikut sujud sahwi. Bisa dipahami? Itu surat sajdah ya. Ada 15 ayat yang mana kita disunahkan untuk melakukan sujud, yang mana kita harus melakukan sujud tilawah. 15 ayat. Nah, bagaimana dengan sujud syukur? Sujud syukur bisa dilakukan kapan saja. Tapi ulama menyebutkan sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa? Kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan nikmat makan katanya, atau minum? Ini kan nikmat juga dari Allah, betul tidak hadirin? Untuk nikmat makan atau nikmat minum itu tidak disarankan untuk bersujud syukur. Untuk nikmat makan dan minum itu tidak disarankan. Jadi kembali lagi, di antara hal-hal yang disarankan oleh para ulama untuk dilakukan pada hari Jumat, satu apa tadi? Memperbanyak sholawat. Kedua, memperbanyak membaca surat Al-Kahfi. Ketiga, pada sholat subuh disarankan untuk membaca surat As-Sajdah, surat ke-32, dan surat Ad-Dahr. Ad-Dahr itu sajdah itu rakaat pertamanya, kemudian rakaat keduanya surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Surat apa? Surat Al-Insan, surat ke-76. Surat ke-76 disarankan. Jadi kalau kita membaca surat Jum'ah
dengan surat Ad-Dahr seakan-akan sholat subuhnya itu 3 rakaat, seakan-akan, tapi tidak, itu tetap 2 rakaat. Seakan-akan 3 rakaat itu karena pada setelah membaca ayat ke-16 ini kita disarankan untuk sujud, gitu ya. Keempat, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Jumat itu disarankan kita untuk memperbanyak doa. Disebutkan pada hari Jumat itu ada satu masa di mana jikalau kita memohon kepada Allah, permohonan itu akan cepat dikabulkan. Itu hari Jumat. Ada beberapa ulama yang menyimpulkan bahwa masa yang dimaksud di sini itu setelah asar, katanya. Ada juga yang menyebutkan waktu di mana di mana kita selesai melakukan sholat Jumat. Banyak pendapat gitu. Tapi umumnya ulama menganjurkan luangkan waktu pada hari Jumat itu agar untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Bagaimana? Ada yang hari ini tadi memperbanyak sholawat kepada Rasul, ada? Halo? Ada yang hari ini memperbanyak sholawat kepada Rasul? Ada hari ini yang memperbanyak makan untuk perut kita? Ya, jadi. Ya. Mudah-mudahan di Jumat-Jumat berikutnya kita bisa memaksimalkan hari-harinya, waktu-waktunya untuk mengisi dengan ibadah, dengan amalan-amalan yang tentunya lebih baik daripada hari ini, insya Allah. Itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pembahasan kita secara umum adalah building Muslim karakter sebagaimana yang tertulis di dalam spanduk ini, ya, yang jika diartikan dengan bahasa Indonesia membentuk pribadi Muslim. Meskipun temanya bertuliskan bahasa Inggris, karena yang menyampaikannya banyak kelebihannya, dikhawatirkan kalau mau menyampaikan dengan bahasa Inggris hanya bisa dipahami oleh sendiri, gitu ya, tidak bisa dipahami oleh bapak-bapak. Jadi saya menyampaikannya dengan bahasa Indonesia, gitu. Building Muslim karakter, gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi saya sudah berkeliling sampai saat ini mungkin lebih dari 10 kota di USA. Pertama Houston, Austin, Los Angeles, Phoenix, kemudian dari Phoenix ke San Bernardino, Orange County, terus Los Angeles, Seattle, terus kemana? Balik lagi ke Seattle, ke Los Angeles, lalu ke sini. Jadi jangan heran bapak-bapak kalau penyampaian saya saat ini mungkin agak kurang fit gitu, karena ini sisa-sisa tenaga gitu. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan pertama yang akan saya angkat untuk pertemuan malam hari ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang berkaitan dengan seputar keutamaan akhlak. Seputar keutamaan akhlak. Ada yang tahu gak di antara tuan-tuan siapa itu Imam Hasan Al-Basri? Bu, ada yang tahu siapa Imam Hasan Al-Basri? Tabi'in. Imam Hasan Al-Basri itu adalah tabi'in. Tabi'in, tahu tabi'in? Orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, namun belum sempat bertemu langsung dengan baginda Rasul. Namun tidak sempat bertemu langsung dengan baginda Rasul. Ada ulama yang menyebutkan bahwa penghulunya tabi'in adalah Imam Hasan Al-Basri. Ada juga yang menyebutkan bahwa pemimpinnya tabi'in adalah Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW. Ada juga yang menyebutkan bahwa penghulu tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarni. Siapa?
Yang ketiga, Uwais Al-Qarni. Dari sekian pendapat ulama, yang paling kuat adalah penghulu tabi'in. Yang paling kuat menurut mereka bahwa pemimpin tabi'in itu adalah siapa? Dari sekian pendapat ulama, yang paling kuat pendapat yang menyebutkan bahwa penghulu tabi'in adalah siapa? Bukan Hasan Al-Basri. Yang paling kuat adalah Uwais Al-Qarni. Penghulu tabi'in yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah Uwais Al-Qarni. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah rajulun ma'rufun fis sama'i majhulun fil ard. Uwais Al-Qarni itu adalah seseorang yang kata Rasulullah di dunia itu tidak begitu dikenal, akan tetapi ia begitu populer di kalangan penduduk langit. Siapa itu hadirin? Uwais Al-Qarni. Begitu luar biasanya Uwais Al-Qarni. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, setelah aku wafat nanti, jika engkau ketemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintakan doa, minta engkau doa darinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab, hadirin? Umar bin Khattab itu seorang yang jikalau dia berjalan sebelah kanan, setan yang ada sebelah kanan itu lari. Takut dengan Umar. Setan itu berbeda dengan kita. Kalau kita ini berjalan sebelah kiri, setan juga ikut di belakang kita. Betul tidak hadirin? Allahu Akbar, apalagi di Amerika ini banyak setan terlihatnya hadirin ya. Itu Uwais Al-Qarni begitu luar biasanya. Pak, kenapa jangan tersinggung sih? Apa hubungannya? Uwais Al-Qarni begitu luar biasanya sampai orang setingkat Umar saja oleh Rasulullah diperintahkan untuk meminta doa kepadanya. Dengan apa coba? Saya ingin tanya. Ini generasi mudanya ini harus tahu siapa figur kita nanti. Siapa yang menjadi figur kita sebenarnya. Maksud saya itu begitu. Siapa yang menjadi pujaan orang-orang yang meskinya jadi pujaan kita selama hidup di dunia ini. Harus tahu. Kenapa meski harus tahu, Ustadz? Gitu. Karena ibu, bapak, neng, semuanya, kelak di akhirat itu kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang selama di dunia ini kita cintai. Bapak cinta sama pemain sepak bola, nanti akan dikumpulkan dengan pemain sepak bola di sana. Ibu dengan artis sinetron Korea. Nanti akan dikumpulkan dengan mereka. Gitu ya. Dengan artis Bollywood misalkan, juga akan dikumpulkan dengan mereka. Dan agar diketahui bersama bahwa mereka yang kita cintai ini di akhirat nanti sama sekali tidak akan bisa membantu kita. Oleh karena itu, arahkanlah hadirin cinta kita kepada orang-orang yang benar-benar kelak di akhirat bisa membantu kita di hadapan Allah. Begitu. Tadi kita membahas siapa? Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu dengan apa Uwais Al-Qarni mendapat kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa Uwais Al-Qarni mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di tengah-tengah penghuni langit, di kalangan para malaikat maksudnya? Ada yang tahu? Uwais Al-Qarni mendapatkan kemuliaan karena beliau begitu luar biasanya bakti kepada ibunya. Begitu luar biasanya berbakti kepada ibu.
Suatu hari Uwais datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Sampai di depan rumah Rasul, yang membuka istri Rasul. Setelah mengucapkan salam, istri Rasul memberitahukan bahwa Rasulullah SAW sedang tidak ada. Hei fulan, kalau engkau ingin ketemu dengan Rasul, tunggu sebentar, katanya. Biasanya tidak lama lagi Rasul datang. Dan sekarang baginda Rasul tidak sedang di luar kota atau pergi keluar kota. Apa jawaban Uwais? Wahai Ummul Mukminin, maaf, saya tidak bisa lama-lama di sini karena ibu saya menitipkan pesan untuk tidak lama-lama. Sampaikan saja salam untuk saya, dari saya, untuk baginda Rasulullah SAW. Hadirin, Uwais hidup pada saat Rasulullah SAW hidup. Akan tetapi beliau tidak melihat langsung kepada wajah baginda Rasulullah SAW karena kesibukannya mengurusi ibunya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kisah Uwais ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak melupakan orang tua kita, baik yang sudah hidup, masih hidup, ataupun sudah meninggal dunia. Yang sudah hidup, jangan lupa, jangan putus komunikasi dengan mereka. Yang sudah hidup lagi, yang masih hidup. Yang masih hidup, jangan lupa putus komunikasi dengan mereka. Yang sudah meninggal, bagaimana dengan yang sudah meninggal, hadirin? Doakan, jangan mentang-mentang ya sudah, urusan dia kan sudah beres di dunia. Itulah, kita tidak perlu lagi mendoakan mereka. Hadirin, agar diketahui bersama, hadirin, bahwa dalam sebuah riwayat disebutkan bahkan suara terompah kita saja terdengar oleh mereka ketika kita datang menziarahi kuburnya. Dan di sana, di alam sana, mereka itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-mayyitu kal-gharik, bahwa mayit itu seperti orang yang tenggelam di tengah lautan, di tengah hamparan lautan yang luas. Laulal ahya, jika bukan karena doa-doanya orang yang masih hidup, lahalakatil amwat, pasti mayit-mayit itu tersiksa, binasa. Oleh karena itu hadirin, jangan lupa untuk terus mendoakan orang tua kita, terus mendoakan, terus berbakti kepada orang tua kita. Dan banyak saya saksikan sendiri bagaimana orang-orang yang begitu berbakti kepada orang tuanya, Allah berikan kemuliaan di dalam hidupnya. Allah perlihatkan kepada dirinya kemuliaan di dunia ini sebelum mereka akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan, bapak-bapak yang ada di sini termasuk orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua, insyaallah. Ya, itu dia Uwais al-Qarni. Imam Hasan al-Basri itu, Imam Hasan al-Basri, hadirin, muridnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Hasan al-Basri. Begitu luar biasanya Imam Hasan al-Basri sampai disebutkan jika Imam Hasan al-Basri berbicara, maka berbicaranya itu seperti wahyu yang sedang turun. Kata-katanya penuh hikmah, dahsyat. Gitu ya. Nah, salah satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri, beliau menyebutkan, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak memiliki adab, maka ia tidak memiliki ilmu. Bisa dipahami, hadirin? Jadi setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, jika ia tidak memiliki akhlak, maka tetap dalam pandangan agama dianggap tidak memiliki ilmu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa akhlak itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu? Kenapa akhlak itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu? Halo?
Bapak-bapak sekarang coba, ada yang bisa berkomentar? Halo Pak, ini yang berakhlak harus beramal. Kenapa akhlak itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu? Aduh ya Allah, kita sekarang ini dihadapkan dengan tantangan besar. Habis makan, kenyang, duduk di tempat yang enak, tertuker pertanyaan dengan kenyamanan tuh tertuker. Hadirin, ibu-ibu ada yang bisa memberi jawaban kenapa akhlak itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu? Sebabnya langsung bisa terlihat Ke ibu, bapak. Saya tadi nanya ke bapak. Silakan. Maaf ya Pak ya. Santai Pak. Aduh, untuk mencairkan suasana aja kita ya. Soalnya saya paham hadirin, bapak-bapak pulang kerja capek, ibu-ibu juga menyempatkan ke sini untuk hadir. Saya paham tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini kecuali mereka sadar, kecuali mereka tahu keutamaan dari belajar menuntut ilmu langsung. Belajar, kecuali mereka tahu keutamaan menghadiri majlis-majlis ilmu. Majlis seperti ini itu pahalanya jauh lebih besar daripada mendapatkan siraman rohani dari SMS di handphone. Atau akses di internet. Jadi kan sekarang ini ada orang yang berpendapat ngapain lagi kita hadir ke majlis taklim katanya. Kan kita sudah punya FB, sudah punya Google dan seterusnya dan seterusnya. Ibu, bapak, jadikanlah media-media itu sebagai perangkat penunjang, bukan utama. Karena kehadiran kita ke tempat ini tidak bisa dikalahkan pahalanya di sisi Allah dengan kita hanya sekedar membaca saja di rumah. Di sini kita bisa mempererat hubungan silaturahmi antara sesama kita. Di sini kita bisa menatap orang soleh, dan menatap orang soleh adalah pahala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin tempat yang dikerumuni oleh para malaikat. Tempat yang dikerumuni oleh para malaikat, gitu ya. Dan di sini Allah jamin tempat yang yang diberikan oleh Allah ketenangan. Saya paham di sini banyak masalah dengan hutang, cicilan belum lunas, tapi terlihat di sini tuh tenang begitu ya. Masalah di kantor juga rumet gitu. Ya Pak Arif, nggak tahu kita Pak Arif, nggak nebak-nebak gitu. Ya. Nah, tadi saya ingin bertanya kembali ke pertanyaan. Kenapa akhlak lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu? Sekarang nih, Neng, ABG nih, bagaimana? Aduh, nih, ayo, kalau in English, why do you love me? Allahu Akbar. Hadirin, ada ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Karena jawabannya tepat lah, ditepatkan aja biar selesai masalah begitu. Hadirin satu rahasianya, karena inti dari ilmu yang kita pelajari, inti dari ilmu yang kita miliki, bahkan inti dari kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita adalah untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, innama bu'ithu
liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Tidak heran kalau seorang imam besar, Imam Malik rahimahullah, berpesan kepada murid tercintanya, Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon, kata Rasul. Kata siapa? Imam Malik. Imam Malik itu ulama besar, imam besar. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Wahai Syafi'i, jadikan ilmumu itu seperti garam dan akhlakmu seperti tepung. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Ibu, saya ingin tanya ibu kalau ibu yang berkacamata, ibu kalau bikin bakwan, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak, garamnya atau tepungnya? Mana yang lebih banyak, tepungnya atau garamnya? Tepung. Pak, tahu ilmu bikin bakwan, mana yang banyak, tepungnya atau garamnya? Tepung. Gitu. Kalau kita bikin roti, mana yang lebih banyak, tepungnya atau garamnya? Tepung. Kenapa Malik rahimahullah pun sampai berkesimpulan demikian, hadirin? Kenapa? Karena ilmu itu tidak menjamin seseorang menjadi baik. Ilmu itu tidak menjamin seseorang menjadi baik. Apalagi pada zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang berilmu tapi perkataannya tidak menjadi kebaikan, tapi perbuatannya tidak menunjukkan kepada kebenaran. Ilmu hanya disampaikan di seminar-seminar saja untuk diperdebatkan. Betul tidak hadirin? Berbeda dengan zaman dahulu, mereka memiliki ilmu, tauhidnya bagus kepada Allah, akhlaknya bagus, sehingga mereka pun kehidupannya diberkahi oleh Allah, karya-karyanya dinikmati oleh manusia setelahnya. Bisa dipahami hadirin? Perhatikan, tadi saya katakan bahwa inti daripada beban perintah-perintah yang diwajibkan Allah kepada kita itu adalah apa? Memperbaiki akhlak. Kenapa? Apa salah satu hikmah dari sholat? Coba. Bersih hati. Bersih hati. Kaitannya sedang membahas adab, cek topik, masih? Kenapa? Ya, memperbaiki akhlak. Kenapa? Apa kaitannya sholat dengan memperbaiki akhlak? Begitu. Sekarang coba pertanyaannya lebih spesifik. Salah satu hikmahnya agar kita berakhlak kepada Allah. Dan salah satu akhlak seorang makhluk kepada hambanya yaitu menyembah. Sholat secara bahasa artinya apa sih? Sholat secara bahasa, Ibu, sholat secara bahasa apa? Sholat secara bahasa itu adalah berdoa. Sholat secara bahasa adalah berdoa. Tidak apa-apa hadirin, jawabannya selalu salah, tidak apa-apa. Hadirin, coba kalau kalau definisi salat menurut syara apa? Menurut agama apa? Suatu ibadah yang dilakukan dengan perbuatan dan perkataan, dengan ucapan dan perbuatan, di mana dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Satu ibadah yang dilakukan dengan perbuatan dan perkataan
dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, hadirin, ingat, perlu diperhatikan oleh semua bahwa definisi salat secara bahasa itu tidak bisa dipakai kepada definisi sholat secara agama, secara syariat. Bisa dipahami nggak? Ini kan belakangan ini banyak orang-orang yang gelarnya doktor, profesor kadang, gitu ya, mendengar adzan, ya saya berdoa saja, kan ini juga sudah termasuk sholat. Gitu. Ini paham-paham liberal kan seperti itu, ya. Meskipun tidak dipungkiri, ini kita nih main-main dengan bahasa nih. Jangan sampai kita tertipu dengan ungkapan-ungkapan mereka. Sengaja saya sampaikan sesederhana mungkin supaya Bapak Ibu lebih memahaminya, gitu kan? Nah, hadirin, memang tidak dipungkiri menurut ulama ada definisi sholat yang keluar daripada definisi umum yang tadi saya sebutkan. Ada definisi sholat yang keluar daripada definisi umum yang tadi saya sebutkan secara syar'i. Ada orang yang sah melakukan sholat, hadirin, Pak, ada orang yang sah melakukan sholat dengan ucapan saja, dengan perbuatan saja, tidak dengan ucapan, tanpa harus ucapan. Ada orang yang melakukan sholat sah dengan perbuatan saja, tanpa harus dengan ucapan. Kira-kira sholatnya siapa itu? Sholatnya? Sholat orang bisu. Bagi mereka sah perbuatan saja, tidak harus dengan ucapan. Itu sholat siapa? Orang bisu. Nah, sekarang kalau dibalik, ada orang yang sah melakukan sholat ucapan saja tanpa dengan perbuatan. Orang sakit lumpuh. Oke, selain yang orang sakit lumpuh, perbuatan ucapan saja tanpa harus perbuatan. Selain orang yang sakit atau lumpuh, siapa? Sholat Pak Indra yang diikat di pohon mangga. Nah, boleh ya, boleh ucapan saja tanpa harus perbuatan. Ya, atau ini contoh sederhana mungkin contoh sederhana yang saya sampaikan, bisa saja diikat di sini itu diborgol dalam keadaan tertawan dan seterusnya. Itu ya. Terus ada juga sholat yang boleh dilakukan tanpa harus dengan ucapan dan perkataan. Kira-kira sholat siapa itu? Ayo, sholatnya siapa yang boleh dilakukan tanpa dengan ucapan dan perbuatan? Sholatnya orang bisu yang diborgol di pohon mangga itu. Itu sederhana, hadirin. Ini pengertian yang saya sampaikan sederhana, tapi ini bisa ditafsirkan sehingga tuan-tuan tidak akan terperdaya dengan orang-orang yang mengatakan cukup sholat saja dengan doa. Itu kan dengan doa saja dan seterusnya. Itu mudah-mudahan dimengerti oleh semuanya, dipahami hadirin. Nah, jadi salah satu hikmah daripada diwajibkannya sholat kepada kita itu adalah apa? Agar kita bisa berakhlak kepada Allah. Begitu juga dengan puasa. Kenapa kita diharuskan untuk berpuasa? Ini semata-mata agar kita bisa berakhlak pada diri sendiri dan orang lain. Bagaimana mata, kaki, hidung, perut setiap detik kita pergunakan. Dengan puasa kita diarahkan untuk memberhentikan sementara anggota tubuh kita ini supaya tidak cepat rusak. Dengan puasa pun kita diarahkan untuk bisa memiliki kepedulian kepada orang lain. Karena orang kaya itu kalau tidak diwajibkan puasa, pasti hidup mereka tidak akan merasakan lapar. Betul tidak, hadirin? Bagaimana mereka mau merasakan lapar? Kulkasnya aja 10 meter di rumah. Nah, di dalam kulkas udah berbagai macam jus,
belum buah-buahan dan makanan-makanan yang lainnya. Begitu. Ada jus jengkol, ada. Kemudian juga dengan zakat. Zakat mengarahkan kepada kita untuk berakhlak pada orang lain, diri sendiri dan orang lain. Kita diarahkan dengan zakat ini supaya kita tidak tamak, supaya kita tidak rakus, dan kita diarahkan dengan berzakat ini agar kita berkasih sayang kepada sesama kita, berkasih sayang kepada orang-orang yang ekonominya jauh di bawah kita. Bisa dimengerti hadirin? Haji, bagaimana haji? Haji pun sama. Haji salah satu hikmahnya agar kita bisa berakhlak pada diri sendiri, agar kita sadar untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi satu hari di mana saat itu seluruh amal perbuatan kita dipertanggungjawabkan. Halo, siapa yang belum haji nih? Siapa? Mudah-mudahan yang belum haji Allah takdirkan cepat untuk berhaji. Mumpung tuan-tuan di sini kesempatannya lebih banyak daripada saudara-saudara kita yang di Indonesia. Di Jakarta haji reguler tuh di Jakarta masa tunggu haji reguler tuh 15 tahun. 15 tahun hadir. Ada caranya Mas Kabupaten. Pokoknya 15 tahun aja. Ada caranya. Cara tidak benar itu. Begitu. ONH plus, kalau ONH plus 5 tahun. Kalau dulu ONH plus bisa langsung bayar. Sekarang 5 tahun ONH plus. Makanya jangan sia-siakanlah kesempatan tuan-tuan yang ada di sini nih. Kalau ada waktu, ada kelebihan uang, berangkatlah gitu. Ada waktu, ada kelebihan uang, berangkat untuk melakukan haji. Karena disebutkan orang yang sudah memenuhi syarat tapi dia tidak berhaji, kemudian mati, maka matinya mati su'ul khotimah. Mati yang mata maitatal jahiliyah. Di sini itu bukan berarti dia kembali kepada kekufuran menurut ulama, karena tidak ada yang membuat seseorang itu bisa keluar dari agamanya kecuali kesyirikan. Gitu ya. Di sini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Gitu ya. Hati-hati makanya. Hati-hati nih yang belum berhaji, sudah diberi kemampuan untuk haji tapi tidak berangkat, dan mudah-mudahan yang sudah berangkat dipanggil kembali oleh Allah untuk bisa melakukan haji insyaallah. Itu. Haji itu ada 3 katanya. Haji itu ada 3, Bu. 1 haji nasab, kedua haji nasib, ketiga haji nisob. Kalau nasab apa nasab? Kalau nasab memang turunan dia, turunan orang kaya Bu ini. Turunan orang kaya memang dari dulunya dia. Anak raja-raja, sekali gesek saja sudah bisa berangkat. Itu haji nasab. Ada juga haji nisob. Gimana haji nisob? Kalau haji nisob itu haji yang harus mengumpulkan dulu bertahun-tahun uang, sehingga setelah uang itu terkumpul baru dia bisa berangkat. Ada nggak haji nisob? Ada nggak hadir? Banyak. Kita mengenal ada tukang cukur naik haji, ada. Tukang apa lagi? Tukang bubur naik haji. Ada. Di RCTI sinetronnya belum selesai itu. Gitu. Gitu. Tukang tambal ban naik haji ada. Ada juga haji tadi haji nasib. Siapa yang haji nasib? Haji nasib itu haji yang secara fisik orangnya tampangnya tidak punya duit, tapi setiap kali berangkat umroh haji gitu. Ustadz lagi. Ya Allah. Pak Ustadz salah, katanya namanya bukan Asikin Abidin atas biaya dinas. Enak aja loh. Asikin tetap. Ya, itu haji nasib. Secara dari kedekatan tampangnya nggak punya duit, tapi tiap bulan berangkat haji. Itu haji nasib. Imam gitu. Atau umroh nggak apa-apa. Tiap bulan haji. Tiap bulan umroh. Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya adab
Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak memiliki adab, maka ia tidak memiliki ilmu. Kedua, beliau menyebutkan, waman la sabra la dina lahu. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat sabar, maka ia tidak memiliki agama. Barang siapa yang tidak memiliki sifat sabar, maka ia tidak memiliki agama. Maksudnya, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran di dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka ia dianggap tidak memiliki agama yang kuat, tidak memiliki agama yang benar. Kenapa demikian, coba? Ada yang bisa memberi komentar? Kenapa demikian? Kenapa orang yang tidak memiliki sifat sabar itu dianggap tidak memiliki agama yang kuat? Karena hampir separuh dari agama yang kita pegang ini adalah intinya bersabar. Sabar, ulama mengajarkan kepada kita untuk bersabar dalam musibah, bersabar dalam menjalankan ketaatan, dan bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Saya ingin bertanya, di antara 3 jenis kesabaran ini, mana kira-kira yang paling berat dirasakan oleh manusia? Halo? Tadi kemana aja Bapak? 1, sabar dalam menghadapi musibah. Kedua, sabar dalam menghadapi ketaatan, dalam menjalankan ketaatan. Dan ketiga, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dari 3 jenis sabar ini, mana kira-kira yang dianggap berat di dalam menghadapinya? Sabar menjalankan perintah Allah. Sabar dalam Bapak tepat ya untuk hari ini. Di antara 3 jenis kesabaran ini, yang paling berat dirasakan oleh manusia adalah sabar dalam menghadapi musibah. Allahu Akbar. Kenapa tepuk tangan hadirin? Ini dia. Ini manfaat sabar, tadi salah terus, sabar dia. Jawab akhirnya sekarang bisa tepat dalam menjawab. Itu begitu hadirin ya. Patut dicontoh kesabarannya, kegigihannya kalau ini bukan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kalau salah satu doa yang disarankan oleh para ulama untuk kita adalah doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk membawanya, sanggup untuk menanggung. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa demikian? Karena umumnya kualitas iman kita itu adalah naik turun. Naik kualitas iman kita nih manusia nih naik turun. Bahkan iman kita itu banyak turunnya daripada naik. Betul tidak? Datang pergi, banyak perginya daripada sehingga dikhawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian yang berat, bukan bersabar, yang ada apa? Menantang Allah. Yang ada bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Berapa banyak orang-orang di tsunami misalkan, dalam bencana tsunami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak sabar. Mereka tidak sabar dan mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidak? Banyak. Gitu ya? Begitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah dengan diberikannya musibah-musibah kepada kita adalah agar kita berjalan di muka bumi ini tidak menyombongkan diri, menundukkan kepala. Salah satu hikmah dengan diberikannya musibah, dengan diberikannya kesusahan, sesekali penyakit, ini dimaksudkan supaya kita berjalan di muka bumi ini tidak menyombongkan diri. Lihat Fir'aun itu kan selama hidupnya tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit dia. Tidak pernah sakit dan dia menyombongkan diri. Bahkan dia menganggap diri sebagai Tuhan. Gitu.
Makanya nikmat-nikmat ini patut kita syukuri. Dua nikmat yang orang selalu tertipu dengan nikmat ini, kata Rasulullah. Yaitu satu nikmat apa? Sehat. Kedua nikmat waktu luang. Umar bin Abdul Aziz berkata, seandainya saja kenikmatan-kenikmatan di dunia ini tanpa diselingi dengan kesusahan, maka seluruh nikmat yang kita rasakan di dunia ini seperti nikmat di surga, dan kita tidak perlu lagi meninggalkan dunia ini. Jadi di dunia ini, hadirin, hari ini senang, besok susah, itu lusa tersenyum, sorenya menangis, terus begitu aja, berganti. Karena di dunia ini masih tempat beramal. Nanti satu saat, nanti di akhirat, kita akan menemukan di mana saat itu, di mana di sana kita akan merasakan senang selama-lamanya. Mudah-mudahan semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang masuk surga, insyaallah. Itu di surga nanti. Itu dia. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat sabar, maka ia tidak memiliki agama. Dan ketiga, Imam Hasan Basri menyebutkan, waman la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang tidak memiliki sifat waro', maka ia tidak akan beruntung. Tahu sifat waro'? Pak, silakan. Ya. Musibah itu musibah yang dibuat manusia atau musibah yang dapat dari Allah? Dua-duanya. Musibah itu cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Musibah yang dilakukan manusia itu adalah kezaliman. Kita disarankan untuk bersabar dalam menghadapi dua macam ini. Gitu. Ya. Saya kemarin mendapat misalnya ada teman di penjara, Pak. Ya. Kan dia berbuat salah. Tapi teman yang lain bilang ke teman kita yang bekerja itu sudah mendapat musibah. Betul nggak Pak itu kata-kata musibah? Nggak, salahnya salah apa ini? Kalau salah memponis mungkin musibah bagi apa? Atau kesalahan dari perbuatan dia maksudnya. Kalau kesalahan dari perbuatan dia itu balasan. Ya, dari balasan. Gitu. Ya. Balasan teguran lah, belum azab. Kalau azab itu dari Allah, teguran dari Allah. Mudah-mudahan dengan dipenjarakannya itu dia menjadi sadar gitu. Ya, teguran dari Allah. Semuanya harus dijalani dengan sabar. Kalau nggak sabar juga nggak akan jadi kebaikan bagi dia, betul tidak, Pak? Kalau nggak sabar dia menjalani tahanan, masa tahanan, nggak akan jadi kebaikan bagi dia. Yang ada jadi keburukan itu. Ya, Pak? Maksudnya istilah musibah itu tepat apa enggak? Musibah untuk dia ya bukan lah, Pak. Kalau misalkan dia melakukan kesalahan kemudian dihukum, ya bukan musibah itu. Itu mah teguran, Pak. Ya, teguran. Bisa dipahami, Pak? Begitu. Bisa sih paham, Pak Menterinya Pak ngomongnya musibah. Oh, begitu. Iyalah. Mudah-mudahan Allah menutupi keterbatasan dia aja. Lah, begitu aja, ya. Gitu. Nggak ada manusia yang sempurna, Pak? Nggak ada manusia yang sempurna. Itulah. Kita diajarkan kalau kita salah, gitu, beristighfar, gitu, memohon kepada Allah. Gitu. Silakan yang lain. Kalau bersabar melawan hawa nafsu itu apa? Terus golongan tiga itu termasuk dalam apa itu? Sabar dalam melawan hawa nafsu. Menghindari larangan-larangan Allah. Kang Topi di SD udah berapa tahun, Kang Topi? 3 tahun. Gitu ya. Dan hadirin, Kang Topi, bersabar menghadapi setelah kita melawan keinginan hawa nafsu, itu termasuk salah satu tanda orang yang akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya itu. Nanti pembahasan kita bahas lagi tentang husnul khotimah. Hadirin, silakan yang lain. Ini sudah jam 9:30. Gitu. Kasihan. Karena kita besok juga punya pertemuan. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan tentang ini? Cukup? Itu yang sholawat yang pertama kali itu yang hari Jumat itu. Sholawat yang mana yang kita harus perbanyak? Silahkan.
jenis sholawat apapun, sholawat baik itu sholawat yang diajarkan oleh para ulama atau sholawat yang selalu kita bacakan, selalu kita baca dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu kan, tidak apa-apa. Atau sholawat lain juga tidak masalah, ya, gitu. Silakan yang lain lagi, Pak. Cukup. Diteruskan yang berikutnya sudah ini sikap waro, Pak. Oh, waro. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat waro, waman la waro ala zulfalahu. Barang siapa yang tidak memiliki sifat waro, maka ia tidak akan beruntung. Maksud waro di sini apa? Waro adalah menghindari dari hal-hal yang haram atau menghindari dari hal-hal yang subhat. Itu waro. Waro tuh. Ada juga beruntung di sini apa? Maka dia tidak akan beruntung. Maksudnya beruntung di sini bukan uang, beruntung mendapat keridhaan Allah. Tidak akan mendapat keridhaan Allah. Nah, ada juga kita mengenal zuhud. Tahu zuhud? Apa zuhud? Pengertian zuhud? Zuhud itu adalah menghindari dari sesuatu yang halal. Kalau ini kan yang haram, waro nih. Maksudnya yang halal itu bagaimana? Begini misalkan. Pakai handphone iPhone terbaru boleh atau tidak? Boleh. Pak, kenapa tidak pakai handphone iPhone yang terbaru sekarang? Itu Bapak masih pakai yang lama? Nggak ada Facebooknya, nggak ada WhatsAppnya, nggak ada apa lagi, nggak ada lainnya, nggak ada Skype, nggak ada Skype-nya. Gitu. Nah, padahal kan Bapak bisa, gaji Bapak juga gede, gitu ya. Dek. Saya mah kalau pakai handphone yang kayak gituan pasti tiap hari update status aja gitu. Coba kalau waktu itu saya gunakan untuk baca Quran, sudah berapa lembar yang saya baca? Nah, namanya itu zuhud. Begitu. Itu zuhud. Begitu. Walaupun ini bukan berarti saya menyarankan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu untuk memiliki handphone yang sederhana saja, tidak. Urusan teknologi kalau perlu beli yang tercanggih. Tapi urusan beragama nih, Bapak wajib melihat orang-orang zaman dahulu. Urusan beragama wajib melihat zaman dahulu. Urusan teknologi lihat zaman sekarang. Nah, saran saya, maksud saya yang tadi itu, kalau sekiranya jadi upayakan dengan memiliki handphone yang makin canggih itu, juga kita bisa memiliki waktu, kesempatan luang untuk bisa terus beramal dengan handphone itu. Terus belajar, mendengarkan kajian atau membahas hal-hal yang bermanfaat. Gitu ya. Jangan update status mulu gitu. Pusing, nggak ada gunanya. Dan salah satu kejanggalan kita sekarang ini, bil khusus anak-anak muda, ya adik, anak muda ente, mudah-mudahan ente cepat nikah nih dia, apalagi di Amerika nih banyak manfaat, banyak tantangannya hadirin. Salah satu kejanggalan anak muda sekarang itu mereka tuh mengungkapkan curhatannya itu di Facebook. Jadi seakan-akan menomorduakan Allah. Orang lain, zaman dahulu para sahabat itu kalau dihadapkan dengan sesuatu tuh yang mereka lakukan apa? Sholat dulu, didera sakit sebelum ke dokter, sholat, minta pertolongan kepada Allah. Gitu loh. Zaman sekarang nih sebelum kemana-mana curhat dulu di Facebook. Aduh, ngeri gitu ya. Belum lagi ada yang ngasih komentar yang lebih yang tidak mengenakan kita, bukan malah enak. Malah stres, panas. Ada di LA itu gara-gara seperti itu mau berantem di KJRI. Nah, mana sudah nenek-nenek lagi gitu ya. Apanya yang mau diharapkan, saya bilang tuh ya Allah, aneh bilang tuh itu. Memang jadi tua tuh mudah, tapi jadi dewasa susah, dirit. Allahu Akbar, gitu ya. Nah, silahkan manfaatkan fasilitas-fasilitas itu untuk kebaikan. Bukan berarti tidak boleh, silahkan pakai, nggak apa-apa. Pakai, apalagi sekarang makan zaman media ya. Itu saya sekarang yang agak sedikit gaptek aja pusing kemana-mana itu ya. Kadang-kadang dong, nggak setiap hari pusing, buktinya terlihat gitu segar begini.
Udah. Waman la waro ala lahu la zulfalahu, barang siapa yang tidak memiliki sifat waro maka ia tidak akan beruntung. Jadi yang disampaikan oleh para ulama tuh hal yang paling bisa dilakukan dulu oleh orang, tidak dengan zuhud gitu ya. Kalau zuhud apa? Jadi begini. Jadi kita nih kalau sudah bisa menghindari hal-hal yang subhat, ada daging nih, ada daging halal, daging haram. Itu ada daging yang disembelih dengan menyebut nama Allah, ada yang tidak. Itu kan upayakan kita selalu memakan daging yang disembelih dengan nama Allah. Nah, ini warok nih, sudah masuk warok. Memang ada yang membolehkan memakan daging yang yang tidak disembelih dengan nama Allah, boleh asal membaca bismillah katanya. Tapi tingkat keutamaannya tentunya lebih baik memakan daging yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kecuali kalau di satu kondisi di mana saat itu tidak ada lagi daging yang disembelih dengan menyebut nama Allah, maka saat itu kita bolehnya dalam darurat, bukan dalam pilihan. Hadirin, ini hati-hati dengan apa yang kita makan ini, karena darah daging kita ini bisa membawa kita sungguh-sungguh dalam beribadah, dan bisa membawa kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Perhatikan orang-orang yang suka menjaga makanannya dari hal-hal yang haram, tubuhnya akan dibuat mudah untuk beribadah. Pengajian jauh-jauh aja bisa dia datangi, mereka datangi. Pengajian yang jauh bisa datangi, masjid yang jauh mereka datangi. Gitu. Berbeda dengan yang masih belum menjaga hal-hal ini. Mungkin pengajian saja kalau tidak terpaksa nggak datang. Demi Allah, kalau tidak terpaksa nggak datang kadang-kadang. Begitu. Itu hadirin. Ada pertanyaan Pak Ustadz. Teman saya nih Pak Ustadz beli daging di Costco, ada iklan katanya halal tuh. Terus pas ke Costco-nya mereka nggak punya ini halal. Apa yang kita lakukan seorang muslim? Ya kalau kan ada katanya. Jadi kan di internetnya bilang halal. Iya. Ada kita di produk halal itu Costco gitu ya. Di grocery. Tapi pas kita kesana kita nanya, mereka nggak ada gitu. Mereka ada iklannya. Iya. Sebagai muslim kita apa harus mengadu atau apa jalan terbaik untuk kita? Jalan yang terbaik ya nggak usah beli di sana lah, beli tempat lain aja Pak. Membernya kita beli, ya orangnya orang Maroko tuh, dia udah beli membernya ke Costco itu. Iya. Member. Iya. Jadi alasannya untuk ke Costco itu ada daging halal. Makanya beli membernya. Ini menurut ini harus gimana? Apa saya harus sue ini company atau? Lah, nggak usah Pak. Nggak usah lah. Jangan gara-gara dia tidak ini kan halal atau haram. Gitu. Pak Taufik, hidup mah dibikin mudah aja, lebih mudah aja. Ya siap, kata betul juga bilang. Hei, Ibu, Bapak, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Perhatikan Rasulullah SAW dalam hidupnya. Perhatikan Rasulullah SAW. Udah jangan berantem gara-gara ini ya tuh, gimana sih? Sudah pada tua juga. Hadirin, perhatikan hadirin. Rasulullah SAW itu adalah orangnya luwes. Luwes tuh ya tidak fanatik, tidak kaku-kaku banget gitu, bukan fanatik, tidak kaku-kaku banget. Kalau memang tidak ada di sana, jangan dituntut company-nya dan seterusnya. Ya udah, nggak usah beli gitu ya. Akan lebih aman begitu. Apalagi kan kita nih diakui tidak diakui, dah kita tuh hidup di negara orang kafir tuh ya. Benar tidak gitu ya. Jangan sampai dengan dengan akhlak kita ini membuat tidak nyaman orang lain gitu ya. Gitu, membuat tidak nyaman orang lain. Ini pentingnya akhlak. Ini pentingnya akhlak gitu ya. Makanya teman ente itu, teman Pak Taufik itu bawa ke sini. Nah, karena besok dan lusa ini kita masih akan belajar terus tentang akhlak. Bahasa itu bisa bahasa Arab. Dia soalnya orang Maroko. Oh, orang Maroko. Oh. Ya, kalau orang Maroko sudah. Gitu. Kalau sama ABG ini taunya no smoking, dilarang merokok gitu. Di pom bensin itu juga ada. Hadirin, silakan, ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah kita bahas ini? Sudah 9:30 nih ya. 9:30 ya sekarang ya? Sudah? Saya kira sudah ya. Hadirin, sebelum kita tutup,
Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan hajat-hajat kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah memudahkan seluruh urusan-urusan kita. Karena ketahuilah majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang dicari, yang dikerumuni oleh para malaikat, yang tidak ada seorang pun di antara kita yang berdoa kecuali permohonannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul. Untuk itu mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, berkahilah hari ini bagi kami semua. Ya Allah, jadikan saat ini menjadi saat diampuninya seluruh dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan orang tua kami. Muliakan arwah-arwah orang tua kami yang sudah meninggal. Bahagiakan sisa umur orang tua kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkahilah apa yang sudah kami makan, berkahilah apa yang sudah kami minum, berkahilah apa yang sudah kami wakafkan, berkahilah apa yang sudah kami sedekahkan, ya Allah. Karuniakan kepada kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang Kau pelihara dari kemiskinan dan kehinaan. Rumah tangga yang Kau jaga dari kenistaan, ya Allah. Jadikan setiap kami ayah-ayah yang dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga kami. Jadikan istri-istri kami istri solehah, wanita yang sabar dalam menjalani bahtera rumah tangga, wanita-wanita yang menutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Titipkan kepada kami keturunan yang Kau jauhkan dari kedurhakaan, keturunan yang benar-benar akan menjadi cahaya bagi kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, rizki yang luas, dijauhkan dan disembuhkan dari seluruh penyakit, ya Allah. Sembuhkanlah seluruh penyakit yang ada pada diri kami. Sembuhkanlah penyakit kaum muslimin, kaum muslimat. Ya Allah, selamatkanlah bangsa kami. Selamatkanlah kaum muslimin, kaum muslimat. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang mencintai-Mu dan dicintai oleh-Mu, ya Allah. Allahumma arifna ni'mataka bidawamiha wa la tu'arifha lana bizawaliha. Ya Allah, kayakan diri kami dengan ilmu-Mu, kayakan batin kami dengan kecintaan padamu, kayakan diri kami dengan ketawaduan terlepas dari kesombongan, kayakan diri kami dengan keikhlasan, kayakan diri kami dengan hidup zuhud, tidak terbelenggu dunia, ya Allah. Kayakan hati kami dengan mencintai hamba-hambamu. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fa inna hajatina ilaika kasir. Wahai yang membolak-balikan setiap keadaan, balikan dari kemunafikan kami menjadi ketaatan, dari kemalasan kami menjadi kesungguhan, dari kebencian kami menjadi kasih sayang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat setiap kami, ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fa inna hajatina ilaika katsir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar semata-mata dari Allah, yang salah dari keterbatasan saya pribadi mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan besok jam 11 ya, 10 jam 11. Jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.